Betul, aku pun sebagai orang Malaysia sendiri, aku nampak timnas Indonesia walaupun kalah 1-0 guys ya. Walaupun kalah 1-0, tetapi di bawah pimpinan John Hatman nih, aku turut berbangga sebab mereka dapat menunjukkan permainan yang cukup luar biasa di dalam padang. Gila guys ya. Ranking 81 dunia Bulgaria 81 kah? 87 kah? Lebih kurang begitulah. Boleh ditahan oleh timnas Indonesia. Kalau tidak ada penalti tuh, bayangkan tuh. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again yang Comment React. Boom. Oke guys, baru-baru ini perlawanan antara Indonesia dan Bulgaria tiba-tiba jadi panas. Bukan sebab jaringan cantik atau strategi yang hebat, tapi karena keputusan wasit yang terus mencetuskan kemarahan. Dalam beberapa momen penting, keputusan yang dibuat nampak sangat meragukan. Sampai pemain Indonesia sendiri kelihatan tidak puas hati di atas padang. Penyokong pun mula bersuara, media sosial terus meledak dengan pelbagai reaksi. Ada yang kata ini sekadar kesilapan biasa, tapi ada juga yang mula curiga kenapa keputusan seperti ini boleh berlaku di saat yang genting. Adakah ini hanya human error atau emang ada sesuatu yang tidak kena? Dalam video ini kita bongkar satu persatu detik kontroversi yang buat ramai penyokong naik darah dan kenapa perlawanan ini jadi antara yang paling diperdebatkan. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Indonesia kalah kerana wasit Malaysia curang. Serius komennya abang baca kat media sosial, tapi sejujurnya tak lah bro. Follow through daripada tackle Kevin Dix tak kemas, so memang 50-50. Kekalahan ini bukan sesuatu yang negatif, tapi boleh improve untuk game akan datang. Secara keseluruhan, tiga sebab kenapa Bulgaria menang 1-0. Yang pertama, walaupun ada percubaan dari Ole Romani dan Rizky Video yang terkena mista gawang, timnas Indonesia main terlalu pragmatik dan safe hinggalah minit ke-80 di mana lebih banyak serangan diatur. Pada awalnya bila menyerang, tak banyak larian dan badan memasuki kotak penalti lawan. Kebanyakan masa back pass dan recycle bola, tapi tak bahaya langsung untuk pihak lawan. Seterusnya, yang paling ketara, defensive shape Bulgaria sangat compact dan berdisiplin. Mereka mengutamakan mid block dan itu menyusahkan Ole Romani link up dengan penyerang dan terpaksa ditolak ke kawasan luas. Tambahan pula tak membantu bila tempo permainan timnas kurang laju dan agresif, terutamanya ketika menyerang. Sekejap je Bulgaria sudah ada 4 atau 5 orang defend dalam kotak penalti, terutamanya selepas mereka di hadapan. Last kali timnas kurang kreativiti serangan dan kebanyakan masa menggunakan long ball. Senang untuk dibaca pihak lawan. Mana guys pendapat kalian tentang game Indonesia lawan Bulgaria? Komentar di sini. Tapi betul di sini sebenarnya kekalahan untuk timnas Indonesia nih dia jadi sebagai wake up call untuk timnas Indonesia untuk maju lagi ke hadapan. Sebab kalau aku nampak sekarang di dalam kejuru latihan John Hatman nih, betul kan sebutannya John Hatman nih, memang aku nampak perubahan yang cukup drastik di dalam timnas Indonesia. Okey, kamu nampak dia punya supply bola macam mana kan, memang nampak perubahan yang drastik lah. Cuma di sini John Hatman ni baru dia memimpin beberapa pertandingan, 2 pertandingan enggak guys? Kalau aku salah tolong betulkan ya. Kalau aku tidak silap 2 pertandingan sudah dia pimpin, tapi kita nampak walaupun timnas Indonesia kalah dengan Bulgaria, tapi hanya dengan keputusan 1-0, itu pun penalti guys ya. Penalti. Kan? Sebab kalau kita nampak Bulgaria ni di atas daripada timnas Indonesia, tapi kita nampak permainan pada malam itu memang cukup puas hati lah. Walaupun kalah kan, aku boleh katakan, aku sebagai orang Malaysia sendiri aku tengok, walaupun timnas Indonesia kalah, tapi kalah yang macam mana ya, berpuas hati. Nampak ada gameplay, nampaklah semua tu yang strategi yang patut digunakan, memang nampak semua. Jadi bagi aku sekarang John Hatman dengan timnas Indonesia ni lebih akan lebih membentuk itu apa namanya tu, chemistry. Chemistry. Kalau chemistry itu sudah terbentuk, timnas Indonesia adalah salah satu timnas yang paling berbahaya di rantau ASEAN ya. Sebab kalau kita nampak player-player untuk timnas Indonesia bukan sembarang player juga sekarang guys ya. Yang kalahnya Indonesia, yang menangnya Bulgaria, tapi yang dipersalahkan adalah wasit ataupun referee daripada Malaysia. Jom kita sembang sikit game final untuk FIFA series antara dua tim ni
Aku akan tunjuk sikit apa yang referee Malaysia buat, apa yang orang-orang Indonesia marah sangat tu. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So dalam game ni Bulgaria menang 1-0 dan satu-satunya gol yang jadi adalah penalti. So kita tengok sikit penalti tu apa kesalahan daripada pemain Indonesia tu lah. Okay. Kita tengok. This is Dimitrov. Head down. Alright. So Ada tackle yang sekarang berlaku. sekali tengok sebenarnya nampak macam diving tau. Betul. Nampak macam player tu diving dan referee sendiri, ini referee Malaysia yang diorang bengang tu, referee sendiri kata tak ada foul, tak ada apa. Kena cancel lah pertama tu. Tapi selepas tu kena check VAR guys. Not a penalty. Not a penalty awalnya. Tapi VAR yang bagi tahu kena check balik. Bila VAR check balik, so ini yang jadi. He has been Sebenarnya sikit cap pun. Dia memang diving. so- Orang Bulgaria tu memang diving. Head Korang down. tengok Memang Oh, he's diving. gone down. Aku macam geram sikit, highlight dia tak tunjuk banyak Betul. kali. What's the referee made? Sebenarnya kan, aku tak tahu lah kenapa VAR tu ditunjuk satu kamera je. Sepatutnya kan kalau VAR ni, kalau kita perhatikan Premier League, La Liga, FIFA pula, Piala Dunia apa semua, VAR ni banyak tempat ya. Kalau boleh salah 3 kamera tak boleh nampak tu. Tapi ini satu kamera saja. Jadi keputusan tu susah mau dibuat. Kaki yang asal pemain ni, kaki yang ini tidak kena tau. Tapi dia Lepas punya ya, follow betul. through tu, follow up tu, Kaki kaki kedua yang tu ini yang kena. Tapi sikit je pun. Because he has been caught. Eh. bagi aku, Memang diving lah. kontak He has been caught. bagi aku Tengok tu. Tengok di sini He ya. has been caught. Kaki Kevin Dix yang ini yang kena sebenarnya. Tapi ini kan guys, kalau dari sudut pandangan aku, apa yang aku nampak ini sepatutnya tidak ada penalti yang berlaku. Cuma keputusan referee ni, keputusan wasit ni berlain-lainan juga guys. Jadi kalau kita nampak memang ini sangatlah bukan kasar sikit cak pun kena. bagi aku Crossed by kontak tu sangat-sangat minimal lah. Kontak minimal. tu sangat-sangat minimal. Kira ini adalah sangat soft penalty lah. Tapi brother ni memang Diving. diving pun sebenarnya. Tapi Kan? bila dia dah dapat kontak, sebab itulah dia jatuh dan referee menghadiahkan sepakan penalti. Itu pendapat aku lah. Korang mungkin ada pendapat lain, korang boleh komen dekat bawah. So half time berakhir dengan 0-1, even sampai full time pun habis dengan 0-1 lah. Okay, untuk Indonesia aku rasa gameplay sebenarnya okey. Lagi-lagi dekat second half bila dah ketinggalan, Betul. Indonesia banyak Menyerang. menyerang, banyak mencuba, okey. Bulgaria yang pak debas. Bulgaria Bertahan habis-habisan. bertahan Betul. habis-habisan dengan kelebihan 1 gol sahaja di hadapan Bulgaria dah pak debas. Agak pelik jugalah Bulgaria yang skor 10 gol dalam game sebelum ni tiba-tiba pak debas dekat second Betul. half kan. So nak buat macam mana? Player-player Indonesia pun ada yang bola kena palang 2 kali. Okey, nak kata tak cukup klinikal tu mungkin betul jugalah. Gameplay dah cantik tapi player-player Indonesia tak cukup klinikal. Ujung-ujung tu pun Bulgaria ada chance untuk tambah gol lagi, tapi keeper Indonesia patut diberikan kredit Emil juga. Laudero. Ada satu peluang one on one tu, keeper ni dapat tepis, dapat selamatkan. Selain daripada orang komplain pasal referee, orang ada komplain juga pasal line up yang diturunkan malam ni. Antara nama yang orang tertanya-tanya, kenapa Beckham Putra yang perform game lepas Betul. Ini yang aku heran juga. Beckham Putra ni aku nampak memanglah sebelum game-game sebelumnya, terutamanya di kualifikasi Piala Dunia, kita mulai nampak yang Beckham Putra ni dia macam blur sikit, dia jadi blunder. Tapi guys semenjak John Herdman yang pegang orang punya ke juru latihan ni, aku nampak Beckham Putra ni ada something dengan dia. Dia mempunyai kelebihan tu, dia ada speed satu. Orang-orang kecil ni selalu ada speed. Memang, tapi dia boleh tebuk defend tu. Tapi sayang kenapa dia tidak dimasukkan di masa pertama. Itu yang bikin hanya mengherankan. bermain 10 minit dalam game yang kali ini. Betul. Sepatutnya dimainkan Lebih lebih awal, betul. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Untuk Indonesia, aku ucapkan tahniah dapat nombor 2 dalam FIFA Series tahun 2026.
Tapi Yang kalahnya tapi kalau kamu tanya pendapat aku tak tahu lah wasit tu macam mana dia nampak, referee tu macam mana dia nampak. Tapi kita tidak boleh cakap je keputusan referee ni begitu begini sebab masing-masing dorang tu ada pandangan tersendiri. Okey, tapi kalau aku nampak apa yang terjadi sebenarnya tackle Kevin Dix dalam kotak penalti itu sebenarnya aku rasa betul-betul minimalis lah. Sikit betul yang sentuhan tu, cuma pemain Bulgaria tu mungkin dia diving, lepas tu dia trip sakit terus lah. Jadi itulah mungkin yang diambil kira. Aku tak tahu lah macam mana kiraan referee tu di dalam kotak penalti kan. Cuma yang bikin kecewa juga tu kenapa Beckham Putra minit-minit terakhir yang dimasuk. Aku tak silap minit ke 80 70 lebih kurang begitulah. Kalau Beckham Putra dimasukkan di awal game mungkin ada perubahan lah, sebab Ole Romeni kita tahu sebagai seorang striker untuk timnas Indonesia, aku rasa coach daripada Bulgaria tu sudah tahu yang mereka akan menggunakan Ole Romeni ni. Sebab Ole Romeni ni one of the best player di dalam Indonesia juga. Jadi itu mungkin strategi aku tak tahu Bapak strategi Erick apa. Thohir, kayak gini dong kalau milih pelatih. John Herman. Walaupun kita kalah, tapi gua bangga banget sama permainan timnas Indonesia, menguasai selama 90 menit. Betul? Kita kalah cuman gara-gara penalti nggak penting dari Bulgaria. Lawannya juga bukan lawan yang ecek-ecek. Bulgaria tim Eropa peringkat 81 dunia guys ya. Dan ini baru pertandingan kedua bagi John Herman. Dari starting line up-nya gue setuju banget. Emil dimainin, Hafner dimainin, Nathan dimainin, Ragnar dimainin. Ini bukti bahwa Coach Herman sangat beradaptasi dengan lawan yang dihadapi. Betul. Tapi untuk Sananta, mohon maaf, era lu sudah selesai di tim nasional. Ayo kembangin skill lu, kembangin fisik lu. Tapi betul lah, aku tak tahu kenapa Ramadan Sananta ni dimainkan guys ya. Sebab kalau aku dapat Ramadan Sananta ni, susah lah mau cakap gameplay ni. Macam dia tidak tidak konsisten ke apa kan dia punya permainan tu. Patutnya Beckham Putra yang sekarang okey kalau dimasukkan. Sebab Ramadan Sananta ni sekarang tengah underperform. Lebih klinis dan lo akan menjadi penyerang yang begitu luar biasa bagi timnas Indonesia. Intinya gue bangga banget. Menurut kalian gimana guys? Betul, aku pun sebagai orang Malaysia sendiri, aku nampak timnas Indonesia walaupun kalah 1-0 guys ya. Walaupun kalah 1-0 tetapi di bawah pimpinan John Herman ni, aku turut berbangga sebab mereka dapat menunjukkan permainan yang cukup luar biasa di dalam padang. Gila guys ya. Ranking 81 dunia Bulgaria 81 ke 87 ke lebih kurang begitulah, boleh ditahan oleh timnas Indonesia kalau tidak ada penalti tu. Bayangkan tu, tengok kehebatan sekarang timnas Indonesia macam mana. John Herman, our boss ni La Grande ni. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Asik. We will fight for you. We will fight for We you. will give you everything, always. Your passion is our passion. Your mission is our mission. We will qualify. Uish, macam suara siapa ya? Oh, Tommy Shelby, Peaky Blinders tu. We will qualify. 2030. 2030. You have to stay with us. Kau tengok dia punya We will slang have tu. ups. Stay We with will have us. downs. But we fight together as one family. Oh, Timnas, family, over everything. Terima kasih. Peaky Blinders ya dia punya tu. John Herman ni. Oh, dia bagi dia. Tengok kan, berpuas hati guys ya, berpuas hati. Kalah tapi berpuas hati. Maksudnya situ ada game plan, ada strategi yang hebat, taktikal yang hebat.
Kan walaupun kalah nih, tapi berpuas hati. Dan itu yang kita maukan. Kalau di dalam bawah pimpinan si Patrick tuh aku nggak tahu lah apa yang bingung ya Gus Patrick. Alright, jadi sampai reaction aku tentang kontroversi wasit Malaysia dengan perlawanan Indonesia menentang Bulgaria. Tapi aku udah tahu lah kan, masing-masing punya pandangan tentang referee tersebut. Tapi kalau kamu tanya pandangan aku, referee tersebut mungkin VAR-nya satu kamera saja, jadi susah dinampak daripada pelbagai arah. Patutnya ada pelbagai kamera untuk VAR tuh. Aku tak tahu kenapa orang gunakan satu kamera saja. Cuma Bulgaria tadi tuh memang diving lah, sebab tackling yang dilakukan oleh Kevin Dix tuh sikit cak tuh sebenarnya, ada langgar sikit cak pun, tapi apapun kita perlu memberikan apa kita punya aspirasi, appreciation terhadap John Hetman dengan timnas Indonesia, karena ini baru 2 game ditunjukkan permainan yang luar biasa, belum lagi game seterusnya. Kita harapkan yang terbaik lah, semoga mereka dapat chemistry tersebut dan akan maju terus ke hadapan. Ya guys, jadi sampai reaction aku, dan see you in the next video.